Jangan pernah berpikir untuk menumpang di rumah kami, dasar benalu miskin. Cepat tanda tangani ini. Ibu mertuaku melemparkan surat cerai tepat di wajahku di depan rumah duka ibuku. Suamiku, Baskara, bahkan tidak menoleh dan hanya berkata, yang hidup harus tetap melanjutkan hidup. Keesokan harinya saat aku pulang, kata sandi apartemen sudah diganti. 8 tahun hidupku kini teronggok dalam beberapa kotak kardus di lorong. Baskara sedang melakukan panggilan video dengan wanita baru, menyebutku sebagai barang rongsokan yang merepotkan. Wanita di layar itu tertawa terkekeh melihatku. Tetapi aku menahan senyum yang hampir meledak. Mereka tidak tahu, sama sekali tidak tahu, bahwa 4 gedung di Blok M senilai 4 triliun rupiah yang begitu ingin mereka kuasai itu, pemilik sebenarnya adalah aku. Aku mengenakan setelan jas putih dan membuka pintu ruang rapat tempat mereka menunggu. Menantu perempuan yang mereka buang karena dianggap anak seorang penghutang, kini adalah pemilik gedung ini. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebelum cerita ini dimulai, mohon tekan tombol subscribe dan suka serta tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan agar kebahagiaan selalu menyertai Anda di sana. Pelayat terakhir meninggalkan rumah duka pada pukul 2 dini hari. Suasana yang tadinya ramai mendadak sunyi senyap. Kelopak bunga yang gugur dari karangan bunga berserakan di lantai dan di depan foto almarhumah ibuku hanya bunga krisan putih yang tertunduk berat. Kartika atau biasa dipanggil Tika mencengkram erat ujung baju berkabung hitamnya sendirian menjaga foto ibunya. Sudah 3 tahun sejak ibunya didiagnosis kanker paru-paru dan 2 hari sejak beliau menghembuskan napas terakhirnya. Mata Tika sudah bengkak hingga segaris, air matanya pun telah kering. Di dalam ruang duka yang dipenuhi asap dupa yang samar, Tika menatap hampa senyum lembut ibunya di dalam foto. Senyum yang selalu terukir saat beliau masih hidup, kini terkurung dalam bingkai dan justru semakin menekan dadanya. Saat itulah Tika keluar sebentar. Suara ayah mertuanya terdengar pelan dari pintu masuk. Ketika menoleh, ayah mertuanya yang mengenakan mantel hitam berdiri dengan tangan bersedekap. Di sebelahnya, suaminya berdiri dengan wajah tanpa ekspresi dan ibu mertuanya dengan bibir terkatup rapat. Di wajah ketiga orang itu, jejak kesedihan yang mereka tunjukkan di depan para pelayat sudah lenyap sama sekali. Tatapan mereka seperti orang-orang yang telah merencanakan sesuatu. Ayah mertua Tika membawanya ke tangga darurat rumah duka, sebuah titik buta yang tidak terjangkau CCTV. Di antara dinding beton yang dingin, sebuah lampu neon berkedip-kedip dan hawa dingin yang merambat dari lantai menyusup ke pergelangan kaki Tika. Ayah mertuanya mengeluarkan 2 lembar surat dari saku dalam mantelnya dan melemparkannya ke lantai. Suara kertas yang bergesekan dengan lantai, semen terdengar nyaring di lorong tangga yang kosong. Utang biaya rumah sakit ibumu itu 10 miliar. Kamu tahu kan itu terkait dengan jaminan perusahaan kami? Ini surat pernyataan pelepasan hak atas harta Gonogini dan surat persetujuan cerai. Segera tanda tangani sekarang juga. Tidak ada kehangatan sedikit pun di mata ayah mertuanya. Di atas tatapan matanya yang dingin, urat di dahinya menonjol tebal. Wajah seperti itulah yang bisa menyodorkan surat cerai di rumah duka. Telinga Tika berdengung. Upacara pemakaman ibunya bahkan belum selesai dan mereka sudah menuntut perceraian. Ujung jarinya bergetar hebat. Ayah, sekarang kan masih dalam suasana duka ibu. Ini keterlaluan, kebangkrutan sudah di depan mata. Ini bukan saatnya menangis santai. Ayah mertuanya memotong ucapan Tika dengan tajam. Tika menoleh ke arah suaminya dengan mata bergetar. Ia berharap sebagai orang yang telah bersamanya selama 8 tahun, setidaknya suaminya akan membela. Namun, suaminya hanya bersandar di pagar tangga darurat menatap layar ponselnya. Bahkan di saat istrinya dipaksa menandatangani surat cerai, pandangannya tidak pernah beralih ke Tika. Sayang, yang hidup harus tetap melanjutkan hidup, katanya tanpa mengangkat kepala. Nada bicaranya acuh tak acuh, seolah itu urusan orang lain. 8 tahun pernikahan mereka berakhir hanya dengan 1 kalimat itu. Mulut Tika terasa kering kerontang. Apakah pria ini benar-benar orang yang sama yang dulu menggenggam tangannya dan berjanji untuk menikah? Ibu mertuanya maju selangkah, menatap Tika dari atas ke bawah dengan tatapan seperti melihat serangga di jalan.
Sudut matanya terangkat tajam dan di sudut bibirnya terukir penghinaan yang tak disembunyikan. Dasar miskin, jangan pernah berpikir untuk terus menumpang di rumah kami. Warisan ibumu itu cuma utang, kan? Bercerai dan pergi dengan bersih bukankah lebih baik untukmu? Kata-kata itu menusuk jantung Tika. Baru 2 hari ibunya meninggal, dupa di depan fotonya bahkan belum padam, tapi bagi mereka, kematian ibunya hanyalah kesempatan untuk memaksakan perceraian. Tenggorokan Tika terasa panas. Dia menahan tangis yang hendak meledak dengan menggigit bibirnya. Rasanya, jika dia menangis di sini, dia akan kalah. Tidak, di tangga darurat ini di mana tidak ada seorang pun di pihaknya, Tika tahu ini adalah pertarungan yang sudah kalah. Tika perlahan membungkuk dan memungut surat di lantai. Ujung jarinya yang memegang kertas itu memutih. Dengan tangan bergetar, dia mengambil pulpen dan menuliskan namanya terlebih dahulu di surat pernyataan pelepasan hak atas harta Gonogini. Tulisannya miring dan bergetar, tapi tak ada yang peduli. Kemudian, dia menandatangani surat persetujuan cerai. Suara ujung pulpen yang menggores kertas terdengar sangat jelas. Ayah mertuanya merebut surat-surat itu. Terlihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Suaminya masih tak melepaskan pandangan dari ponselnya saat menaiki tangga, dan ibu mertuanya bergumam, beres juga akhirnya, sambil menaikkan kerah mantelnya dan berbalik pergi. Suara langkah kaki mereka bertiga perlahan menjauh. Lampu neon berkedip sekali, dan di tangga darurat itu hanya tersisa Tika seorang. Kakinya lemas. Terduduk di lantai semen yang dingin, Tika menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia meringkuk tanpa suara, hanya bahunya yang terguncang, debu semen menodai lutut baju berkabungnya, tapi dia tak punya tenaga untuk peduli. Dia duduk seperti itu untuk waktu yang lama, dengan langkah gontai, Tika kembali ke ruang duka dan berlutut di depan foto ibunya. Dahinya menyentuh lantai yang dingin. "Ibu, maafkan aku tidak bisa melakukan apa-apa." Suaranya menggema di ruang duka yang kosong. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki pelan dari pintu masuk. Suara tumit sepatu yang mengetuk lantai mendekat dengan interval yang teratur. Tika mengangkat kepala dan melihat siluet seorang pria asing. Mantel kasmir abu-abu, kacamata berbingkai perak. Usianya sudah lewat 60, tapi punggungnya tegak dan langkahnya mantap. Pria itu berhenti di depan foto ibunya dan menatap wajah ibunya dalam diam untuk beberapa saat. Lalu, dia dengan tenang menyalakan dupa dan membungkuk dalam-dalam. Penghormatan itu melampaui etiket pelayat biasa, membawa bobot duka mendalam yang hanya bisa dirasakan oleh kerabat dekat. Jantung Tika berhenti sejenak, sudah 10 tahun. Tepat 10 tahun tanpa kabar sama sekali, pamannya dari pihak ibu, Hartono, kini berada di rumah duka ibunya pada dini hari seperti ini. Dalam ingatan Tika, pamannya memiliki perawakan lembut yang mirip ibunya, tetapi Hartono yang ada di hadapannya sekarang memiliki tatapan tajam di antara kerutan yang dalam seiring berjalannya waktu. Aura yang luar biasa terpancar dari seluruh tubuhnya. Hartono melirik sekilas mata Tika yang bengkak dan noda debu semen di lutut baju berkabungnya. Dia tidak bertanya apa yang terjadi. Hanya otot rahangnya yang mengeras sejenak lalu mengendur. Ekspresinya seperti orang yang bisa membaca seluruh situasi dalam sekejap. Hartono mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil dari sakunya. Amplop kertas kraft tua itu disegel dengan lilin merah dan di bagian luarnya tertulis "Untuk Tikaku" dengan tulisan tangan ibunya. Tulisan tangan yang rapi persis seperti yang biasa ibunya gunakan saat menulis di buku catatan usahanya. "Indah memintaku untuk memberikan ini padamu. Jangan buka sekarang. Bukalah setelah semuanya berakhir." Tangan Tika tanpa sadar terulur ke arah amplop itu. Saat menggenggamnya, dia bisa merasakan sentuhan logam kecil yang bergemerincing di dalamnya. "Paman, ini apa? Kenapa ibu? Nanti kau akan tahu pada waktunya." Hartono hanya berkata begitu dan kembali menatap foto ibunya. Sudut matanya memerah, tetapi dia tidak meneteskan air mata. Seolah dia sudah mempersiapkan momen ini sejak lama, bahkan kesedihannya pun terkendali. Hartono menundukkan kepala dalam-dalam sekali lagi ke arah foto, lalu meninggalkan ruang duka tanpa suara. Tika yang kini sendirian membolak-balik amplop itu. Melalui celah segelilin, dia bisa sedikit mengintip isinya. Terlihat sebuah kunci kecil yang tak dikenal dan secarik memo terlipat.
Sebaris kalimat dari memo itu sedikit menyembul keluar. Itu tulisan tangan ibunya. Temui pamanmu. Mereka belum tahu nilai sebenarnya dari apa yang kumiliki. Jantung Tika mulai berdebar kencang. Mungkinkah ibunya tidak hanya meninggalkan utang? Mungkinkah pamannya yang menghilang selama 10 tahun tiba-tiba muncul di dini hari ini? Amplop ini dan kunci di dalamnya. Semuanya adalah rencana ibunya. Apakah bahkan di saat dia menunduk di hadapan surat cerai yang dilemparkan ayah mertuanya, ibunya sudah menyiapkan sesuatu yang lain? Tika memeluk erat amplop itu ke dadanya. Di tengah keputusasaan yang menghimpitnya, seberkas cahaya kecil mulai berkedip. Dia tidak tahu apa itu, tetapi satu hal yang pasti. Ini belum berakhir. Di balik asap dupa, foto ibunya tersenyum lembut. 4 hari setelah pemakaman, keluarga suaminya langsung mendaftarkan permohonan cerai ke pengadilan agama. Sehari setelah pemakaman, bahkan sebelum tinta di surat persetujuan yang ditandatangani, Tika mengering. Seolah mereka langsung berlari ke pengadilan begitu menanggalkan baju berkabung. Tika menerima kabar itu melalui sebuah pesan singkat. Baik suami, ayah mertua maupun ibu mertuanya tak ada yang menelepon. Hanya pesan konfirmasi pendaftaran dari pengadilan yang datang begitu saja, seperti laporan penyelesaian tugas administratif. Sejak pemakaman, Tika menginap di sebuah penginapan di dekat rumah duka. Dia bingung harus pulang kemana. Rumah ibunya di kawasan Blok M yang dulu ditinggalinya sudah lama diubah menjadi properti sewaan dan barang-barangnya masih ada di apartemen di Kebayoran Baru, tempatnya tinggal selama 8 tahun. Pakaian, perlengkapan sehari-hari, bahkan beberapa peninggalan ibunya ada di sana. Dia harus mengambil barang-barangnya. Tika tiba di depan pintu apartemen di Kebayoran Baru sekitar pukul 2 siang. Seperti biasa, dia menekan kata sandi. Nomor yang diingat oleh jari-jarinya, 6 digit yang ditekan setiap hari selama 8 tahun. Bip, lampu merah menyala. Dia mencoba lagi, lampu merah lagi. Begitu pula yang ketiga kalinya. Kata sandi telah diubah. Jari Tika membeku di udara. Rumah yang telah ditinggalinya selama 8 tahun, kata sandinya diubah tepat di hari permohonan cerai didaftarkan. Saat Tika hendak menekan bel, pintu lift terbuka. Suaminya muncul bersama 2 orang petugas dari perusahaan jasa angkut. Pria-pria berkaos biru itu menarik troli, sementara suaminya memegang segelas es kopi susu dengan ekspresi lesu. Wajahnya seperti pemilik rumah yang memanggil jasa pindahan, bukan wajah seorang suami yang mengusir istrinya. Kau sudah datang. Barangnya sudah kukeluarkan. Cek dan bawa pergi. Nada bicara suaminya sangat formal, seperti petugas yang mengarahkan penerimaan paket. Tika mengintip ke dalam. Di lorong 5 atau 6 kotak kardus ditumpuk sembarangan. Pakaian dari lemari dijejalkan begitu saja hingga kusut, dan pernak-pernik dari meja rias dicampur aduk dalam kantong plastik. Jejak kehidupan yang dibangun selama 8 tahun sejak awal usia 30-an kini dipadatkan menjadi 5 atau 6 kotak kardus di lorong. Tika membuka salah satu kotak dan tangannya berhenti. Bingkai foto pernikahannya yang diambil pada tahun pertama pecah. Di antara serpihan kaca terlihat wajah mereka berdua yang tersenyum, entah sengaja dipecahkan atau terbentur saat berkemas. Yang jelas, di atas pecahan kaca itu diletakkan celemek kusut dan sandal rumah tua, jejak seorang ibu rumah tangga yang selama 8 tahun memasak dan mencuci untuk keluarga mertuanya, kini bercampur dengan bingkai foto pecah seperti sampah. Saat itu, ponsel suaminya berdering. Suaminya dengan santai menerima panggilan video. Di seberang layar, wajah seorang wanita muda muncul dengan ceria. Rambut panjang, fitur wajah yang jelas. Suaranya yang memanggil suaminya Mas terdengar jelas sampai ke lorong. Mas, apartemennya sudah kosong. Ya, hampir selesai. Sekarang ini jadi ruang kita berdua. Senyum cerah yang belum pernah dilihat Tika sebelumnya merekah di wajah suaminya. Ekspresi yang tidak pernah ditunjukkannya kepada istrinya selama 8 tahun pernikahan. Hati Tika terasa dingin. Wanita di layar sedikit memiringkan kepala seolah melihat ke belakang suaminya. Pandangannya seolah menembus kamera ke arah Tika. Dia membuka mulut. Mbak, terima kasih atas kerja kerasnya ya. Sekarang hiduplah dengan nyaman. Suaranya penuh tawa, bukan simpati, melainkan nada deklarasi kemenangan. Kuku Tika menancap di telapak tangannya. Suaminya hanya terkekeh mendengar itu dan melanjutkan panggilan video tanpa menoleh ke arah Tika. Kira nak,
Proyek revitalisasi Blok M berjalan lancar kan? Kalau kita bisa mendapatkan lahan intinya, kita akan untung besar. Tentu saja, Mas. Ayahku juga sudah menjadwalkan pertemuan untuk kontrak pasokan material. Kalau kita bekerja sama dalam proyek ini, sinerginya akan luar biasa. Keduanya larut dalam pembicaraan bisnis, seolah lupa Tika ada di sana. Revitalisasi Blok M, kompleks terpadu, keuntungan investasi. 8 tahun hidup Tika telah terhapus dan hanya masa depan dengan mitra baru yang mengisi kepala suaminya. Suaminya mengakhiri panggilan video dan memberi isyarat dengan dagunya ke arah Tika. Kalau sudah semua, cepat pergi. Aku harus memanggil jasa pembersih setelah barang rongsokan ini diangkut. Barang rongsokan. Kata itu menggema di telinga Tika. Entah yang dimaksud adalah kotak-kotak itu atau dirinya sendiri. Mungkin keduanya. Tika tidak menjawab. Dengan tangan terkepal dia memeriksa satu persatu kotak. Ada sesuatu yang dicarinya. Pakaian, perabotan, atau bingkai foto yang pecah tidak penting. Hanya satu yang dia butuhkan. Foto ibunya. Di kotak paling bawah dia menemukan bingkai foto ibunya. Untungnya kacanya utuh. Di dalam bingkai ibunya tersenyum cerah di depan toko beliau di Blok M. Tika memeluk erat bingkai itu. Dari bingkai kayu yang disentuhnya, seolah terasa kehangatan ibunya. Dia meletakkan sisa kotak di atas troli. Petugas jasa angkut sudah pergi dan hanya Tika sendirian yang mendorong troli berat itu di depan lift. Saat melewati lobi apartemen, seorang satpam menatapnya dengan iba tetapi tidak berkata apa-apa. Tika juga tidak mengangkat kepala. Setelah meninggalkan jalanan lebar Kebayoran Baru, Tika menuju ke Tebet, sebuah rumah petak kecil yang telah disiapkan ibunya semasa hidup. Ibunya pernah menyebutnya sebagai tempat tinggal darurat atas nama seorang kenalan. Saat itu, Tika tidak terlalu memikirkan artinya, tetapi sekarang dia mulai mengerti mengapa ibunya menyiapkan tempat seperti itu. Rumah itu sudah tua, cat dindingnya mengelupas di beberapa tempat dan pagar tangganya berkarat hingga serbuknya menempel di tangan. Begitu membuka pintu depan, bau apek khas rumah tua menyengat hidungnya. Ruang tamu luas dan jendela kaca besar di apartemen Kebayoran Baru terlintas di benaknya lalu menghilang. Tempat itu bukan lagi miliknya. Dia meletakkan kotak-kotak di tengah ruangan sempit dan menaruh bingkai foto ibunya di atas rak tua. Bingkai itu sedikit goyah di atas rak yang miring tetapi tidak jatuh. Tika berdiri lama di depannya menatap wajah ibunya. Dia teringat amplop coklat yang diberikan pamannya pada dini hari di rumah duka. Tika mengeluarkan amplop yang disimpannya di dalam tas. Segel lilinnya masih utuh. Dan sentuhan kunci yang bergemerincing terasa di ujung jarinya. Suara pamannya terngiang di telinganya. Bukalah setelah semuanya berakhir. Dia belum bisa membukanya. Tetapi hanya dengan menggenggam amplop itu, dia merasa tidak akan hancur sepenuhnya. Kalimat di memo terakhir ibunya terngiang jelas di kepalanya. Mereka belum tahu nilai sebenarnya dari apa yang kumiliki. Tika meletakkan kunci itu di telapak tangannya dan menatapnya. Sepotong logam kecil dan dingin, tetapi entah mengapa terasa berat. Dia belum tahu apa yang dibuka oleh kunci ini. Tapi satu hal yang pasti, ibunya bukanlah orang yang pergi tanpa persiapan. Tika memasukkan kembali kunci itu ke dalam amplop dan menyimpannya di saku dekat dadanya. Lalu menatap foto ibunya, dia berbisik, "Ibu, aku tidak akan menangis." Suaranya serak tetapi tidak ada lagi air mata yang mengalir. Di luar jendela kecil rumah di Tebet, matahari musim dingin mulai terbenam. Di dalam ruangan sempit itu hanya ada foto ibunya, amplop coklat, dan Tika. Angin dingin menyusup melalui celah jendela tua, tetapi tatapan mata Tika telah berubah. Ini belum berakhir. Kisah ini baru saja dimulai. Setelah 4 hari di rumah petak di Tebet, Tika memutuskan untuk mencari pamannya. Di dalam memo di amplop tertulis, "Temui pamanmu." Mereka belum tahu nilai sebenarnya dari apa yang kumiliki. Itu adalah pesan terakhir dari ibunya. Tika mengulang kalimat itu puluhan kali, tetapi tidak bisa mengerti maknanya. Ibu yang meninggalkannya dengan utang 10 miliar, nilai apa yang beliau maksud? Tetapi tidak ada pilihan lain selain mencarinya. Dia tidak punya tempat untuk kembali, tidak punya siapapun untuk bersandar, kecuali pamannya, Hartono Santoso, yang telah menghilang selama 10 tahun.
Saat Tika mencari nama pamannya di internet, jarinya berhenti. Hartono Santoso, mantan Hakim Agung ke-19. Diangkat pada usia 63, pensiun pada usia 65. Setelah pensiun, mendirikan firma hukum besar Hartono Partners. Wajah di foto berita itu sama dengan wajah yang dilihatnya pada dini hari di rumah duka. Mantel kasmir abu-abu, kacamata berbingkai perak, punggung tegak, dan langkah yang terkendali. Sekarang dia mengerti sumber dari aura wibawa itu. Dalam ingatannya, pamannya adalah kerabat berwajah lembut yang memberinya uang saku saat lebaran. Ternyata dia adalah seorang hakim agung. Ibunya tidak pernah memberitahunya. Firma Hartono Partners berada di puncak sebuah gedung pencakar langit di SCBD Jakarta. Begitu memasuki lobi, Tika merasa minder. Suara sepatunya menggema di lantai marmer dan di belakang meja resepsionis. Para pengacara berjas sibuk berlalu lalang. Tika mengenakan jaket tebal usang dan sepatu kets. Dia tidak punya waktu untuk menyiapkan pakaian yang layak setelah pemakaman. Resepsionis menatapnya dengan heran, tetapi ekspresinya berubah begitu Tika menyebutkan namanya. Dia segera diantar ke ruang rapat di dalam. Pintu ruang rapat khusus direktur terbuka dan Hartono berdiri dari kursinya. Berbeda dengan di rumah duka, wajahnya kini tampak tenang, tetapi matanya menatap Tika dengan penuh rasa iba. "Paman, aku datang." "Ya, duduklah." Hartono tidak menawarkan teh atau basa-basi. Sebaliknya, dia menggeser sebuah lukisan pemandangan di salah satu dinding ruang rapat. Di baliknya, muncul sebuah brankas yang tertanam di dinding. Bukan kunci kombinasi, melainkan sebuah lubang kunci kecil. "Keluarkan kunci di dalam amplop." Jantung Tika berdebar. Dia mengeluarkan amplop coklat dari saku dadanya dan dengan hati-hati merobek segel lilinnya. Sebuah kunci kuningan kecil jatuh ke telapak tangannya. Kunci yang sama yang telah dibawanya sejak dari rumah duka. Saat kunci dimasukkan ke brankas dan diputar, pintu brankas terbuka dengan suara berat. Di dalamnya, tumpukan dokumen tersusun rapih. Tika mengambil map biru paling atas dan membukanya. Matanya terbelalak. Akta pendirian ID Holdings. Direktur utama Kartika Dewi. "Paman, ini namaku." Hartono mengangguk dan mengeluarkan sisa dokumen satu persatu, meletakkannya di atas meja. Dokumen balik nama kepemilikan 4 gedung komersial di Blok M, surat perjanjian jual beli lahan resort di Bali, dan daftar aset atas nama ID Holdings. Setiap lembar yang diletakkan di meja membuat napas Tika semakin sesak. Indah didiagnosis kanker paru-paru 3 tahun lalu, Hartono mulai berbicara perlahan sambil menatap keluar jendela. Suaranya rendah, tetapi setiap kata penuh bobot. Orang biasa pasti sudah hancur setelah menerima diagnosis itu, tapi Indah berbeda. Saat dia datang menemuiku sambil membawa hasil diagnosis, aku masih ingat tatapan matanya. Dia tidak menangis. Sebaliknya, dia berkata, "Mas, waktuku tidak banyak lagi. Aku tidak bisa membiarkan Tika dibuang begitu saja oleh keluarga suaminya tanpa apa-apa." Hati Tika menghangat. Sekarang dia sedikit mengerti mengapa ibunya begitu tegar saat menjalani kemoterapi. Selama 3 tahun, Indah memindahkan seluruh hartanya yang dia kumpulkan dari hasil jerih payahnya di Blok M ke sebuah perusahaan bernama ID Holdings. Mulai dari balik nama gedung, pembelian lahan, hingga restrukturisasi bisnis, semuanya. Pada saat yang sama, dia membuat aset atas nama pribadinya menjadi 0 dan menghabiskan 6 miliar untuk biaya kemoterapi secara tunai agar dari luar terlihat seolah-olah dia menghabiskan seluruh hartanya untuk pengobatan. Potongan-potongan teka-teki mulai tersusun di kepala Tika. Surat yang disodorkan ayah mertuanya di rumah duka, ancamannya tentang utang 10 miliar. Melihat rekening ibunya yang kosong, keluarga mertuanya benar-benar percaya bahwa yang tersisa hanyalah utang. Keluarga mertuamu tidak tahu skala bisnis Indah yang sebenarnya. Mereka hanya tahu dia punya beberapa ruko kecil di Blok M. Indah sengaja membuatnya terlihat seperti itu dan mereka termakan umpannya. Hartono mendorong daftar aset ke arah Tika. 4 gedung di Blok M, total nilai pasarnya 4 triliun rupiah. Ditambah lahan resort di Bali, totalnya lebih dari 5 triliun. Semuanya milik ID Holdings dan direktur utama ID Holdings adalah kau, Tika. Ini semua milikmu, 5 triliun. Telinga Tika berdengung.
Ujung jarinya yang memegang dokumen memutih dan huruf-huruf di depannya kabur. Beberapa hari yang lalu, dia dihina sebagai benalu miskin dan terduduk di lantai semen. Kini dia adalah direktur utama perusahaan dengan aset 5 triliun. Rasanya tidak nyata. Dia bersandar di kursi, kakinya lemas. Hartono mengeluarkan setumpuk dokumen lagi dari brankas. Sebuah berkas tebal yang disegel dengan pita merah. Ini adalah senjata yang belum saatnya digunakan. Saat segel dibuka, muncul 2 bundel bukti. Yang pertama adalah bukti penggelapan dana sebesar 12 miliar yang dilakukan oleh ayah mertuanya dalam proyek renovasi ruko ibunya dengan membuat subkontrak fiktif. Kontrak kerja, rincian subkontrak, dan data perbandingan pekerjaan yang sebenarnya semuanya tersusun rapi. Karena ibunya adalah korban langsung, beliau bisa mengumpulkan data yang paling akurat. Bundel kedua adalah rincian pembentukan dana gelap dan penggelapan pajak melalui perusahaan fiktif milik suaminya. Setelah Indah menemukan penggelapan dana oleh Surya Wijoyo, dia memintaku untuk menyelidiki seluruh keluarga mertuamu. Tim investigasi firma hukum kami saat melacak transaksi subkontrak Wijoyo Konstruksi menemukan bahwa Baskara secara pribadi membuat perusahaan fiktif untuk membuat dana gelap dan menggelapkan pajak. Hartono memasukkan kembali dokumen bukti itu ke dalam brankas dengan tegas. Ini adalah senjata terakhir. Belum saatnya. Jika kita mengeluarkannya terlalu cepat, mereka bisa menghilangkan bukti atau kabur. Kita akan menarik pijakan mereka saat mereka berada di puncak tertinggi. Pintu brankas kembali tertutup. Tika menatap kembali tumpukan dokumen yang tersisa di atas meja. Di pinggir dokumen paling atas ada tulisan tangan ibunya. Tulisan rapi yang biasa beliau gunakan di buku catatan. Terlihat jejak getaran ujung pulpen. Tika bisa merasakan bahwa tulisan itu dibuat saat ibunya sedang menjalani kemoterapi. Tika, ini hadiah terakhir dari ibu. Jangan tertipu oleh orang-orang yang telah membuangmu. Tulisan itu kabur oleh air mata. Tika menggigit bibirnya erat, tetapi sia-sia. Ibunya sambil menerima suntikan kemoterapi, sambil melihat rambutnya rontok, mempersiapkan hari di mana putrinya akan dibuang. Selama 3 tahun tanpa menunjukkan sedikit pun beliau merancang semua ini sendirian. Bahu Tika terguncang hebat. Dia mencoba menahannya, tetapi tangis yang sudah pecah tidak bisa dihentikan. Dia memeluk erat dokumen itu dan menangis untuk waktu yang lama. Hartono duduk diam di sampingnya. Menunggu keponakannya berhenti menangis adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini. Di dalam ruang rapat hanya isak tangis Tika yang terdengar. Beberapa saat kemudian, Tika menyeka air matanya dan mengangkat kepala. Matanya yang bengkak memerah, tetapi di dalam pupilnya ada cahaya yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Paman, aku pasti akan menjaganya. Aku tidak akan membiarkan 1 sen pun dari peninggalan ibu direbut. Hartono menatap mata Tika. Di mata yang mirip dengan adiknya, Indah, dia melihat tekad. Senyum tipis tersungging di bibir Hartono. Indah, pasti sudah tahu kau akan berkata begitu. Di luar jendela kaca gedung di SCBD, pemandangan kota terbentang. Di suatu tempat di kota itu keluarga mertuanya pasti sedang menertawakan mantan menantu mereka yang miskin. Tetapi mereka belum tahu bahwa wanita yang mereka usir adalah pemilik aset 5 triliun. Dan bukti kejahatan mereka tertidur di dalam brankas ini. Momen ini mengubah arah cerita sepenuhnya. Seminggu setelah mengetahui kebenaran di dalam brankas, Tika setiap hari datang ke firma hukum Hartono untuk menata dokumen struktur aset ID Holdings, status sewa gedung, status hukum lahan di Bali. Rencana yang dibangun ibunya selama 3 tahun sangat detail, tetapi yang akan menjalankannya adalah Tika sendiri. Dia pernah bekerja selama 6 tahun di sebuah firma akuntansi besar, tetapi sudah 8 tahun sejak dia berhenti atas paksaan ibu mertuanya. Awalnya, tangannya terasa kaku saat membaca kembali laporan keuangan, tetapi naluri membaca angka tidak pernah benar-benar hilang. Sehari, 2 hari, 3 hari berlalu dan mata Tika perlahan mulai menajam. Pada hari ke-7, sore hari, Hartono memanggil Tika ke ruang rapat direktur.
Ada orang yang ingin kuperkenalkan. Saat pintu ruang rapat dibuka, seorang pria berdiri di dekat jendela. Setelan jas selimpit hitam, tanpa dasi, dengan kancing kemeja teratas terbuka. Usianya sekitar akhir 30-an, matanya tajam tetapi ada senyum santai di bibirnya. Di atas meja, di antara laporan berbahasa Inggris, berserakan memo dengan tulisan campuran bahasa Inggris dan Indonesia. Ini muridku, Adrian Santoso. Dia seorang direktur di sebuah perusahaan private equity di Wall Street yang berspesialisasi dalam merger dan akuisisi. Aku yang memintanya untuk kembali ke Indonesia. Adrian sedikit menundukkan kepala ke arah Tika. Saat mata mereka bertemu, Tika merasakan sesuatu yang aneh. Bukan rasa kasihan atau penasaran, melainkan tatapan seorang analis yang berusaha memahami lawannya apa adanya. Tidak mengganggu, tetapi membuatnya tegang. Ibu Kartika Dewi, bisakah Anda melihat ini terlebih dahulu? Adrian membentangkan sebuah denah besar di atas meja. Di atas peta blok kawasan Blok M, 4 lokasi ditandai dengan spidol merah. Itu adalah gedung-gedung milik Tika. Ini adalah denah proyek revitalisasi kompleks terpadu Blok M yang sedang dikerjakan oleh manajer Baskara Wijoyo dari Wijoyo Konstruksi. Dirancang sebagai kompleks komersial, perkantoran, dan hunian dengan total estimasi biaya proyek sekitar 8 triliun rupiah. Rencananya mereka akan mencari pendanaan melalui pinjaman sindikasi dari perbankan. Jari Adrian menunjuk ke 4 tanda merah secara berurutan. Masalahnya di sini. Keempat lahan inti di area revitalisasi ini semuanya milik ID Holdings, yaitu milik Anda, Bu. Tanpa mendapatkan keempat lahan ini, area proyek itu sendiri tidak akan terbentuk. Ibaratnya ada lubang di tengah-tengah. Singkatnya, tanpa persetujuan Anda, proyek ini tidak akan bisa maju selangkah pun. Mata Tika perlahan menyapu denah itu. Ganggang akrab di Blok M berada di dalam garis batas merah. Tanah yang telah dirawat ibunya selama puluhan tahun berada di tengah-tengah proyek mereka. Proyek revitalisasi yang dibicarakan dengan penuh semangat oleh Baskara dalam panggilan videonya dengan Kirana ternyata hanyalah istana pasir tanpa gedung-gedung milik Tika. Mereka belum tahu siapa pemilik sebenarnya gedung ini kan? Benar. Mereka hanya tahu nama perusahaan ID Holdings, tetapi belum mengetahui siapa direkturnya. Meskipun nama direktur tercantum di akta perusahaan, tidak ada alasan bagi mereka untuk menghubungkan nama Kartika Dewi dengan mantan menantu mereka. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa mantan menantu yang miskin adalah direktur perusahaan dengan aset 5 triliun. Sudut bibir Tika sedikit bergetar. Perasaan yang tidak jelas, entah amarah atau kepuasan, muncul dari lubuk hatinya. Adrian melipat denah itu dan merendahkan suaranya. Bolehkah saya memberikan satu saran? Silakan, jangan ungkapkan identitas Anda sekarang. Adrian mulai menggambar garis waktu di papan tulis. Titik waktu saat ini, jadwal proyek Wijoyo Konstruksi, waktu penilaian kredit perbankan, tanggal pengumuman penarikan investor, semuanya ditulis berurutan. Baskara Wijoyo mempertaruhkan segalanya pada proyek ini. Pinjaman bank, penarikan investor, kontrak pasokan material. Semakin proyek berjalan, semakin besar uang dan kredit yang mereka tanamkan dan mereka akan berada dalam posisi tidak bisa mundur. Kita harus menarik pijakan mereka saat mereka berada di puncak tertinggi. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kata-katanya dingin, tetapi tidak ada emosi di dalamnya. Itu adalah penilaian strategis murni dari seseorang yang telah menangani puluhan merger dan akuisisi di Wall Street. Tika justru merasa percaya pada sikap dingin itu. Saat ini, yang dibutuhkan adalah strategi yang diperhitungkan, bukan balas dendam yang dikendalikan emosi. Baik, saya akan menunggu mendengar jawaban Tika. Adrian tampak sedikit terkejut. Orang biasa pasti tidak akan bisa menahan amarah dan ingin segera mengungkapkan identitasnya, tetapi wanita ini berkata akan menunggu. Saat itu, Adrian memandang Tika dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai seorang pemimpin dengan penilaiannya sendiri. Malam itu, Tika kembali ke rumah petak di Tebet dan membuka laptopnya. Dia mengunduh satu persatu laporan keuangan, laporan audit, dan laporan tahunan Wijoyo Konstruksi
dari sistem pengungkapan elektronik Otoritas Jasa Keuangan. Kebiasaannya saat bekerja di firma akuntansi kembali dengan sendirinya. Mulai dari laporan laba rugi, laporan arus kas, hingga catatan atas laporan keuangan, dia membacanya baris per baris tanpa terlewat. Setelah 3 jam berenang di lautan angka, jari Tika berhenti. Harga pokok pasokan material, harga pasokan material interior yang tercantum dalam rincian biaya Wijaya Konstruksi terlihat jauh lebih tinggi dari harga pasar. Tika membandingkannya dengan data statistik industri konstruksi dan menemukan harganya digelembungkan lebih dari 30%. Saat memeriksa nama pemasok, teka-teki itu terpecahkan. CV Kirana Jaya Material, milik ayah Kirana Larasati. Ini bukan sekadar hubungan asmara. Hubungan Baskara dan Kirana bukanlah romansa. Ayah Kirana memasok material ke Wijaya Konstruksi dengan harga 30% lebih mahal dari harga pasar, dan sebagai imbalannya Baskara memberikan hak pasokan eksklusif kepadanya. Ini adalah kolusi bisnis yang berkedok hubungan asmara. Struktur klasik transaksi afiliasi yang tidak wajar yang sering dilihat Tika saat masih menjadi akuntan. Tika merangkum data perbandingan harga pasokan dalam file Excel dan menyimpannya. Ini bukan kartu yang akan digunakan sekarang. Seperti kata Adrian, dia harus menunggu sampai mereka naik lebih tinggi. Tetapi senjata sedang dikumpulkan satu persatu. Keesokan paginya, Tika berdiri di depan cermin kecil di rumah petak di Tebet. Dia menatap dirinya di cermin untuk waktu yang lama. Sosok ibu rumah tangga yang sederhana masih melekat. Rambut panjang lurus yang terurai, kacamata tebal, dan sweater pudar. Sosok yang menyembunyikan dirinya di bawah bayang-bayang keluarga mertuanya selama 8 tahun. Tika melepas kacamatanya. Kontur wajahnya di cermin menjadi lebih jelas. Lalu dari tasnya dia memeriksa pesan konfirmasi reservasi salon. 2 jam kemudian, di depan cermin salon, rambut panjangnya jatuh ke lantai diiringi suara gunting. Rambut yang tadinya sebahu kini berada di atas garis rahang, dan poninya menyingkap dahinya dengan segar. Saat penata rambut menyelesaikan sentuhan terakhir, orang yang sama sekali berbeda duduk di cermin. Dalam perjalanan pulang, dia mampir ke sebuah pusat perbelanjaan. 1 setelan jas hitam, blus sutra putih, dan sepasang sepatu hak rendah hitam. Saat mengenakan setelan jas di depan cermin, Tika sendiri terkejut. Rasanya seperti dirinya yang dulu, yang berjalan di koridor firma akuntansi selama 6 tahun telah kembali. Tidak, tatapannya lebih tajam dari saat itu. Kembali ke rumah, Tika berdiri di depan foto ibunya. Dia ingin menunjukkan dirinya yang berbalut jas. "Ibu, aku terlihat berbeda kan?" Ibunya di foto tetap tersenyum. Senyum cerah yang sama di depan tokonya di Blok M sudut mata Tika menghangat. Tetapi kali ini dia bisa menahannya. Bukan air mata kesedihan, melainkan kehangatan yang muncul saat tekadnya semakin kuat. Sebuah pesan dari Adrian tiba. Besok jam 10 pagi, rapat strategi pertama, daftar dokumen yang harus disiapkan tertera panjang. Tika kembali membuka laptop dan mulai menata dokumen. Semakin malam, cahaya lampu dari jendela kecil rumah petak di Tebet semakin terang. Di dalam kamar sempit di rumah tua itu, seorang direktur perusahaan dengan aset 5 triliun diam-diam mengasah pedangnya. Sementara di suatu tempat di Jakarta Selatan, Baskara mungkin sedang bersulang dengan Kirana memimpikan masa depan cerah revitalisasi. Kedua dunia itu belum saling mengenal, tetapi jarak di antara mereka semakin menyempit dari hari ke hari. Pukulan pertama datang tanpa suara. 10 hari setelah Tika mengubah penampilannya dan menyusun strategi, sebuah surat somasi atas nama ID Holdings dikirim ke kantor CV Kirana Jaya Material. Penerimanya adalah ayah Kirana yang menyewa kantor di lantai 3 salah satu gedung milik Tika di Blok M. Surat somasi itu berisi 3 poin. Pertama, permintaan pembayaran segera atas tunggakan sewa selama 3 bulan. Kedua, permintaan pengembalian ke kondisi semula atas renovasi fasilitas tanpa izin yang tidak tercantum dalam perjanjian sewa. Ketiga, teguran untuk mengatasi keluhan kebisingan dari penyewa sekitar. Di akhir surat, tertulis dengan huruf tebal bahwa jika salah satu dari 3 poin tersebut tidak diselesaikan dalam 30 hari, perjanjian sewa akan diakhiri dan proses pengosongan paksa akan dimulai.
Ayah Kirana menerima surat itu dan menatapnya lama. Nama ID Holdings terasa asing. Selama ini, pengelolaan gedung dilakukan melalui perusahaan manajemen properti. Jadi dia tidak pernah peduli siapa pemilik sebenarnya. Dia mencibir. Cuma karena telat bayar sewa sedikit saja sudah pakai ancaman hukum. Paling juga perusahaan kecil yang sok. Tetapi masalahnya adalah renovasi tanpa izin. Ayah Kirana setelah menandatangani kontrak sewa, telah merobohkan dinding interior tanpa izin pemilik dan mengubahnya menjadi ruang pamer material. Untuk mengembalikannya ke kondisi semula, butuh biaya puluhan juta, dan jika ruang pamer dihilangkan, pertemuan dengan klien menjadi tidak mungkin. Cibiran ayah Kirana perlahan memudar. Dia menelepon Kirana. Kirana, pemilik gedung tiba-tiba mengirim somasi. Namanya ID Holdings, coba kamu cari tahu. Kirana mencari di internet, tetapi informasi tentang ID Holdings sangat sedikit. Di akta perusahaan pun hanya tertera nama Direktur Utama Kartika Dewi. Bagi Kirana, nama itu tidak berarti apa-apa. Mana mungkin dia ingat nama mantan istri dari pacarnya. Pukulan pertama telah mendarat, tetapi mereka belum tahu siapa yang melemparnya. Tekanan kedua tidak datang dari tangan Tika, melainkan dari pasar itu sendiri. Fakta bahwa lahan inti untuk proyek revitalisasi Blok M yang dikerjakan Wijoyo Konstruksi belum diakuisisi, terdeteksi dalam audit rutin oleh lembaga pemeringkat kredit. Untuk proyek senilai 8 triliun rupiah, belum mendapatkan 4 lahan inti di dalam area proyek merupakan risiko serius bagi pihak perbankan. Sikap bank mulai berubah. Baskara mulai berkeliling bank-bank besar untuk mengajukan pinjaman, tetapi selalu ditolak. Pak Baskara, risikonya terlalu besar jika akuisisi lahan inti belum selesai. Mari kita bicarakan lagi setelah lahannya berhasil didapatkan. Ditolak di bank pertama, dia mendengar hal yang sama di bank kedua. Ketiga, keempat juga sama. Wajah Baskara semakin tegang. Setiap kali keluar dari lobi bank, dia semakin sering menarik dasinya. Dan tangannya yang memegang setir semakin erat. Masalahnya, proyek sudah berjalan cukup jauh. Biaya desain, perizinan, dan uang muka kontrak material awal sudah menghabiskan puluhan miliar. Jika berhenti sekarang, kerugiannya bisa mencapai ratusan miliar. Maju tak ada dana, berhenti sayang uang yang sudah dikeluarkan. Akhirnya, Baskara terpaksa beralih ke lembaga keuangan non-bank. Bank perkreditan, perusahaan pembiayaan, hingga rentenir dengan bunga yang jauh lebih tinggi. Bunga utang mulai membengkak, tetapi dia meyakinkan dirinya bahwa semua akan terbayar lunas begitu lahan inti didapatkan. Tika menerima laporan semua situasi ini dari Adrian. Sesuai perkiraan, ditolak oleh semua bank besar dan beralih ke lembaga non-bank. Jeratnya semakin ketat. Ekspresi Tika saat mendengar laporan Adrian tetap tenang, tetapi hatinya tidak nyaman. Meskipun dia tahu harus berpikir dingin dan penuh perhitungan, menyaksikan orang-orang yang pernah menjadi keluarganya hancur adalah perasaan yang rumit. Tika dengan sadar menekan perasaan itu. Jika dia goyah sekarang, semua yang telah disiapkan ibunya selama 3 tahun akan sia-sia. Namun, ada hal lain yang benar-benar menggoyahkannya. Suatu malam, Tika membuka tautan yang dikirim Adrian dan wajahnya mengeras seperti batu. Akun media sosial Kirana. Layar dipenuhi dengan kehidupan mewah Baskara dan Kirana. Foto bersulang di restoran mewah, swafoto di kolam renang resor luar negeri, berpose dengan tas belanja dari butik ternama. Wajah mereka penuh senyum tanpa beban. Semakin Tika menggulir layar, semakin dadanya terasa sesak. Hal-hal yang telah dikorbankannya selama 8 tahun demi memasak dan mencuci untuk keluarga mertuanya, menusuknya seperti belati di setiap foto. Karier di firma akuntansi, waktu untuk diri sendiri, makan malam dengan teman-teman. Di atas semua yang dikorbankan Tika, mereka berdua tertawa. Dan di unggahan terbaru, pandangan Tika berhenti. Tulisan yang diunggah Kirana. Di bawah foto mesra bersama Baskara tertulis, bahagia berkat mantan istri yang tidak kompeten. Disertai emoji hati. Dan di kolom komentar berderet tanggapan seperti, "Kak, cocok banget," atau "kasihan si mantan istrinya, tapi selamat ya buat awal yang baru." Tangan Tika bergetar. Jarinya yang memegang ponsel memutih saking eratnya. Mantan istri yang tidak kompeten.
4 kata itu seolah membakar di depan matanya. Dia teringat saat harus meninggalkan karier yang dibangunnya selama 6 tahun dengan kerja lembur di firma akuntansi hanya karena satu kalimat dari ibu mertuanya. Dan 8 tahun setelahnya yang dihabiskan dengan memasak, mencuci, dan melayani. Bukan tidak kompeten, tapi dibuat tidak kompeten. Saat dia hendak meletakkan ponselnya, kabar lain datang dari Adrian. Informasi bahwa ibu mertuanya menyebarkan gosip di arisan ibu-ibu di Pondok Indah. Mantan menantuku itu, katanya mirip ibunya yang tukang utang, jadi gembel. Perempuan yang cuma punya utang biaya rumah sakit itu numpang hidup di rumah kami selama 8 tahun. Tanpa konfirmasi, memanfaatkan momentum permohonan cerai yang sudah didaftarkan, ibu mertuanya merusak nama baik Tika. Tangan Tika terkepal, pelipisnya terasa panas dan sesuatu yang panas melonjak dari dalam dadanya. Rasanya ingin segera mengungkapkan identitasnya. Siapa pemilik aset 5 triliun, orang seperti apa menantu yang mereka usir. Rasanya ingin menyodorkan sertifikat tanah itu ke wajah mereka sekarang juga. Tetapi Tika menahannya. Kita harus menarik pijakan mereka saat mereka berada di puncak tertinggi. Kata-kata Adrian terngiang di kepalanya. Jika dia terbawa emosi sekarang, itu sama saja dengan memberi mereka waktu untuk bersiap. Waktu untuk menghilangkan bukti penggelapan, menyembunyikan dana gelap, dan mengubah struktur bisnis. Tika dengan tangan bergetar membalikkan ponselnya. Layar media sosial Kirana menghilang dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan pelan, akan kubalas dengan perhitungan, bukan emosi. Di atas mejanya terbentang laporan keuangan Wijoyo Konstruksi dan data perbandingan harga pasokan dari ayah Kirana. Tika kembali ke dunia angka. Setiap kali menelan amarah, pedang balas dendamnya semakin tajam. Setiap kali emosinya goyah, dia memegang pulpen, dan setiap kali air mata menggenang, dia membuka lembar kerja Excel. Di luar jendela kecil rumah petak di Tebet terlihat pemandangan malam Jakarta. Di antara lampu-lampu itu, Baskara mungkin sedang menghitung bunga utang rentenir, Kirana sedang menghitung jumlah suka di unggahan terbarunya, dan ibu mertuanya sedang memikirkan bahan gosip untuk arisan besok. Mereka tidak tahu tanah yang mereka pijak milik siapa dan seberapa kuat jerat yang mengencang. Tika menatap foto ibunya. Senyum ibunya di foto hari ini terlihat sangat penuh makna, seolah berkata, kau bertahan dengan baik, Tika. Ibu, tunggu sebentar lagi, belum saatnya. Suara Tika rendah, tetapi keteguhan di dalamnya jauh lebih dalam dari beberapa hari sebelumnya. Jerat balas dendam itu mengencang tanpa suara, tetapi pasti. Surat itu datang setiap hari pada waktu yang sama. Surat resmi atas nama Wijoyo Konstruksi yang dikirim ke kantor ID Holdings. Pengirimnya Baskara Wijoyo, penerimanya Direktur Utama ID Holdings. Isinya selalu sama. Kami ingin mengajukan negosiasi pembelian 4 lahan inti di Blok M. Kami siap memenuhi harga yang Anda inginkan. Mohon balasannya. Di balik gaya bahasa yang sopan, terpancar jelas rasa putus asa. Hari pertama, kedua, ketiga, surat-surat itu menumpuk. Tika meletakkannya dengan rapi di sudut meja dan tidak membuka satupun. Adrian, yang berdiri di sampingnya, memandangi tumpukan surat itu dan berkata, sudah 7 surat, 1 surat setiap hari tanpa absen. Ini sudah cukup menunjukkan betapa putus asanya mereka. Pada hari ke-7, surat ke-8 tiba. Kali ini bukan surat resmi, melainkan surat tulisan tangan dari Baskara sendiri. Di bawah tulisan tangan yang rapi dengan pulpen tinta, tertera stempel jabatan ayah mertuanya. Direktur Utama Wijoyo Konstruksi, Surya Wijoyo. Tanda bahwa pengambil keputusan tertinggi perusahaan turun tangan langsung. Adrian membaca surat itu dan menatap Tika. Sebaiknya kita temui mereka sekarang. Saya punya satu syarat. Syarat apa? Semua pihak harus hadir. Direktur Utama Surya Wijoyo, Baskara, ayah Kirana, dan Kirana sendiri. Jika 1 orang saja tidak hadir, pertemuan dibatalkan. Sampaikan itu. Kita harus mengumpulkan mereka semua dalam satu kesempatan. Tika mengangguk. Dia langsung mengerti maksud Adrian. Momen pengungkapan identitas akan memberikan dampak maksimal jika semua orang berada di tempat yang sama. Tika mengirim balasan atas nama ID Holdings. Jadwal pertemuan ditetapkan 2 minggu kemudian di ruang rapat lantai teratas gedung utama di Blok M dengan syarat kehadiran semua pihak. Namun sebelum pertemuan itu,
ada satu rintangan yang harus Tika lewati. Masa tunggu 30 hari untuk perceraian telah berlalu dan sidang ikrar talak di pengadilan agama telah dijadwalkan. Proses terakhir untuk mengesahkan perceraian secara hukum bagi Tika hari itu memiliki dua makna. Pertama, akhir dari pernikahan 8 tahun. Kedua, hari terakhir di mana keluarga mertuanya akan meremehkannya. Tika sengaja memilih pakaian untuk ke pengadilan. Bukan setelan jas hitam, melainkan kardigan krem usang yang biasa dipakainya di Tebet, celana katun pudar, dan sepatu kets kotor. Rambut yang baru dirapikan di salon beberapa hari lalu diikat kembali dengan asal. Dengan wajah tanpa riasan, dia melihat ke cermin. Penampilannya sama persis seperti saat diusir dari apartemen di Kebayoran Baru. Adrian bertanya dengan heran, "Kenapa Anda sengaja berpakaian seperti ini?" "Karena ini yang terakhir. Biarkan mereka meremehkan saya sekali lagi. Saya harus membuat mereka lengah sepenuhnya." Tatapan dingin terpancar dari mata Tika. Melihat tatapan itu, Adrian tidak bertanya lagi. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ruang mediasi pukul 10 pagi. Tika tiba lebih dulu. Tak lama kemudian, Baskara masuk bersama pengacaranya yang berjas, diikuti oleh ayah dan ibu mertuanya. Ibu mertuanya mengenakan mantel mewah dan membawa tas bermerek seolah hendak pergi ke pusat perbelanjaan, bukan ke pengadilan. Ibu mertuanya menatap Tika dari atas ke bawah. Kardigan usang, wajah tanpa riasan, sepatu kets kumal. Sudut bibir ibu mertuanya terangkat, ekspresi lega. Kepuasan karena menantu yang diusirnya benar-benar menjadi gembel terpancar di seluruh wajahnya. Hakim bertanya kepada keduanya secara bergantian, "Pemohon, Saudara Baskara Wijoyo, saya ingin memastikan niat Anda untuk bercerai. Apakah ini atas kehendak bebas Anda?" "Ya, benar." Baskara menjawab tanpa menoleh. Acuh tak acuh, seolah menandatangani dokumen biasa. "Termohon, Saudari Kartika Dewi, saya ingin memastikan niat Anda. Apakah ada tuntutan terkait harta gonogini atau nafkah idah?" Ruangan menjadi hening. Ayah mertuanya menegakkan dagu dan menatap tajam ke arah Tika. Pengacara Baskara mengencangkan genggamannya pada pulpen. Jika Tika menuntut harta gonogini, masalah bisa menjadi rumit. Tetapi kekhawatiran itu tidak berlangsung lama. "Tidak ada. Saya tidak menuntut harta gonogini maupun nafkah." Suara Tika tenang, tidak ada getaran atau isak tangis. Pengacara Baskara menghela napas lega dan ketegangan di bahu ayah mertuanya mereda. Ibu mertuanya berbisik di telinga suaminya. Ruangan yang hening membuat bisikan itu terdengar sampai ke telinga Tika. Tentu saja tidak ada yang dituntut, kan dia miskin. Baskara berjabat tangan dengan pengacaranya. "Terima kasih banyak." Selesai dengan bersih, terlihat pengacaranya tersenyum sambil merapikan dokumen. Saat meninggalkan ruang mediasi, ibu mertuanya terdengar berdecak. Bagaimana perempuan seperti itu akan hidup nanti? Tika membiarkan kata-kata itu berlalu di belakangnya. Dengan bibir terkatup, dia menunduk sampai akhir. Keluarga mertuanya berjalan keluar dari lobi pengadilan dengan perasaan menang. Keberadaan Tika seolah telah terhapus sepenuhnya dari hidup mereka. Tika perlahan keluar dari gedung pengadilan. Angin dingin bulan Maret menerpa wajahnya. Saat menuruni tangga lebar di depan pengadilan langkah demi langkah, dia merasa beban 8 tahun perlahan terlepas dari punggungnya. Dia bukan lagi seorang menantu. Dia bukan lagi bagian dari keluarga itu. Mulai saat ini, Tika adalah dirinya sendiri seutuhnya. Di ujung tangga pengadilan, sebuah sedan mewah hitam telah menunggu. Pintu belakang mobil yang berhenti dengan suara mesin halus itu terbuka. Adrian keluar dari mobil dan membungkuk dengan hormat. Setelan jas slim fit hitam dengan kerah kemeja yang dinaikkan, penampilannya di depan pengadilan seperti seorang asisten pribadi yang menjemput Tika. "Anda sudah menunggu lama." Hanya satu kalimat itu. Tetapi makna di dalamnya bukan hanya penantian hari ini. Kesabaran selama 8 tahun, persiapan ibunya selama 3 tahun, dan penantian selama beberapa minggu terakhir. Satu kalimat itu seperti deklarasi bahwa semua penantian telah berakhir. Tika hendak masuk ke mobil tetapi berhenti. Dia menoleh ke belakang. Dari lobi pengadilan, Baskara dan orang tuanya baru saja menuruni tangga. Terlihat Baskara sedang menelepon Kirana. Sudah selesai. Beres dengan bersih. Dia berbicara sambil tersenyum.
Tika mengeluarkan kacamata hitam dari tasnya. Wajahnya yang mengenakan kacamata hitam di atas kardigan usang terlihat aneh. Di balik lensa, tatapan mata yang tajam dan dingin yang sama sekali tidak cocok dengan pakaian lusuhnya bersinar. Tika menatap lurus ke arah Baskara. Baskara yang sedang menelepon seolah merasakan tatapan Tika dan menoleh. Mata mereka bertemu. Baskara sepertinya menyadari ada yang berbeda dari penampilan mantan istrinya yang berdiri di samping sedan hitam itu. Dia menyipitkan matanya dengan curiga. Senyum tersungging di bibir Tika. Bukan senyum hangat, melainkan senyum dingin, tepat dan penuh makna. Kita akan segera bertemu lagi. Nantikan saja. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di ruang terbuka tangga pengadilan. Ekspresi Baskara mengeras. Dari seberang telepon, suara Kirana bertanya, "Mas, ada apa?" Tetapi Baskara tidak bisa menjawab. Tika masuk ke dalam sedan. Adrian menutup pintu dan kembali ke kursi pengemudi. Dengan suara mesin yang halus, sedan hitam itu meninggalkan pengadilan. Di dalam mobil, Tika melepas kacamata hitamnya dan menghela napas dalam-dalam. Tangannya sedikit bergetar, tetapi senyum di bibirnya tidak hilang. Di atas tangga pengadilan, Baskara menatap kosong ke arah sedan yang menjauh. "Sayang, ada apa dengan mobil itu?" Suara ibu mertuanya terdengar di sampingnya, tetapi tidak masuk ke telinga Baskara. Fakta bahwa sebuah sedan mewah hitam menunggu mantan istrinya yang dianggapnya miskin. Pemandangan seorang pria berdasi membungkuk dan membukakan pintu untuknya. Dan yang terpenting, senyum yang ditunjukkan Tika di akhir. Senyum yang belum pernah dilihatnya selama 8 tahun pernikahan. Baskara bergumam, perempuan itu ada yang aneh. Ayah mertuanya menepuk bahu Baskara dari belakang. "Ada apa denganmu?" "Tong kosong," nyaring bunyinya. "Ayo pergi." Tetapi kaki Baskara sulit melangkah. Di sudut hatinya, kecemasan yang tidak bisa dijelaskan mulai tumbuh. Rasanya seperti ada duri kecil yang menusuk di dekat jantungnya. Sementara itu, di kursi belakang sedan, Tika menatap keluar jendela. Jalanan Jakarta berlalu. Sore itu, dia bukan lagi menantu siapapun, bukan lagi istri siapapun. Adrian melirik Tika melalui kaca spion dan bertanya pelan, "Anda baik-baik saja?" Tika dengan pandangan tetap keluar jendela menjawab, "Ya." Sekarang baru benar-benar dimulai. 2 minggu kemudian di ruang rapat lantai teratas Blok M, di sanalah segalanya akan terbalik. Ruang rapat di lantai teratas gedung inti di Blok M dengan pemandangan kota yang terhampar dari balik jendela kaca. Di atas meja rapat yang panjang, botol air mineral dan map dokumen tersusun rapi. Di dinding terpampang maket besar proyek revitalisasi Blok M. Surya Wijoyo duduk di kursi utama, menopang dagu sambil melirik jam tangannya. Kedatangannya 30 menit lebih awal dari waktu yang ditentukan menunjukkan betapa tidak sabarnya dia. Ibu Rati di sebelahnya mengeluarkan cermin dan memoles lipstiknya. Meskipun rasanya aneh seorang istri ikut dalam pertemuan bisnis, matanya berbinar saat mendengar akan bertemu dengan pemilik gedung bernilai triliunan. Jari jemarinya yang membetulkan anting-anting bermerek tampak santai. Baskara berdiri di dekat jendela, memainkan ponselnya. Dari luar dia tampak tenang, tetapi senyum Tika di pengadilan beberapa hari lalu terus menghantuinya. "Kita akan segera bertemu lagi." Setiap kali kalimat itu terngiang, rasa dingin menjalari punggungnya, namun itu hanya sesaat. Baskara menggelengkan kepala, mencoba menepis pikiran itu. "Tong kosong," nyaring bunyinya, kata ayahnya pasti benar. Ayah Kirana duduk gelisah di ujung meja. Kirana di sampingnya menekan lutut ayahnya untuk menghentikan getarannya sambil berbisik, "Ayah, jangan begitu di depan pemilik gedung." "Tenang." Kirana dengan blazer pendek dan pulpen terselip di saku, memasang wajah pebisnis. Tetapi matanya terus melirik ke arah pintu. Ayah Kirana menggerutu pelan. "Siapa sebenarnya direktur ID Holdings ini? Sudah kucari lewat semua koneksiku, tidak ada yang tahu." "Tenang saja, biar aku yang melobinya nanti," balas Surya Wijoyo sambil kembali melirik jam tangannya dengan jengkel. "Sudah waktunya. Kenapa belum datang juga?" Beraninya pemilik gedung membuat seorang direktur utama menunggu. Saat itu pintu ruang rapat terbuka.
Adrian masuk lebih dulu. Setelan jas slim fit hitam membawa tas kerja. Tatapan tajam dan langkahnya yang santai seketika mengubah suasana di ruangan itu. Adrian meletakkan tasnya di seberang kursi utama, memandang sekilas para hadirin, lalu mengangguk ke arah pintu. Maaf membuat Anda menunggu. Saya perkenalkan pemilik ID Holdings. Semua mata di ruangan itu serentak tertuju ke pintu. Suara sepatu hak tinggi mendekat dari lorong. Tok tok tok. Ritme yang teratur dan mantap. Langkah kaki itu tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Pintu terbuka lebar. Seorang wanita mengenakan setelan jas putih berjalan masuk. Rambutnya disanggul rapi, siluetnya bersih tanpa perhiasan, riasan yang elegan menonjolkan fitur wajahnya yang tegas dan matanya menatap lurus ke depan. Di matanya tidak ada ketakutan, ketegangan maupun amarah. Hanya keyakinan yang mekar di akhir kesabaran 8 tahun yang diasah. Surya Wijoyo yang pertama bereaksi. Dia setengah bangkit dari kursi lalu membeku. Matanya perlahan membelalak. Otaknya seolah menolak memproses informasi di depannya. Wanita itu tidak mungkin, tapi wajah itu. Baskara menendang kursinya dan bangkit. Kursi itu jatuh ke belakang dengan suara gedebuk. Wajah Baskara pucat pasi. Kartika. Nama itu menggema di ruang rapat, memicu reaksi berantai dari yang lain. Ibu Ratih terhuyung sambil memegangi tengkuknya. Jika tidak berpegangan pada sandaran kursi, dia pasti sudah pingsan. Ini apa? Bibirnya bergetar, tidak sanggup menyelesaikan kalimat. Ayah Kirana membeku seperti patung dengan mulut ternganga. Sulit dipercaya ini adalah orang yang tadi sesumbar akan melobi. Wajah Kirana pun kehilangan aura pebisnisnya. Matanya membelalak membandingkan setelan jas putih Tika dengan blazer pendeknya sendiri. Tika tidak menatap siapapun, dia berjalan perlahan dan dengan sangat wajar ke kursi utama. Tepat di seberang tempat Surya Wijoyo duduk. Tika menarik kursi dan duduk. Punggungnya tegak, kedua tangannya diletakkan rapi di atas meja. Dari tas kerjanya, dia mengeluarkan sertifikat hak milik dan surat keterangan waris, meletakkannya di atas meja. Suara dokumen yang menyentuh meja terdengar sangat nyaring di tengah keheningan. Di rumah duka, Anda melempar saya dan menyebut saya anak penghutang. Di apartemen, Anda mengusir saya dan menyebut saya barang rongsokan. Dan di pengadilan, Anda menertawakan saya karena saya miskin. Suara Tika rendah dan tenang, tidak ada getaran atau emosi yang meluap. Ketenangan itu justru membuatnya lebih menakutkan. Seperti suara seseorang yang telah melatih adegan ini ribuan kali. Menantu yang Anda buang itu adalah pemilik 4 gedung ini. Nilainya 4 triliun rupiah. Angka itu menembus ruang rapat. Kata 4 triliun seolah melayang di udara. Wajah Surya Wijoyo berubah kelabu. Baskara masih berdiri tanpa membereskan kursinya yang jatuh. Dan tangan Ibu Rati yang memegangi tengkuknya memutih. Tika perlahan mengalihkan pandangannya. Menatap Surya Wijoyo, Ibu Rati, Baskara dan terakhir Kirana dan ayahnya. Butuh waktu sekitar 5 detik untuk menatap wajah setiap orang. Keheningan itu terasa seperti selamanya bagi mereka berlima. Bapak Surya, Ibu Rati, Bapak Baskara, Tika memanggil mereka satu persatu. Bukan ayah, ibu, atau mas, melainkan sapaan orang asing yang sempurna. 3 sapaan itu menurunkan suhu ruangan hingga di bawah 0. Sekarang kita bukan lagi keluarga, jadi sapaan ini lebih pantas kan? Lutut Ibu Ratih lemas. Dia terduduk di kursi sambil bergumam. Tidak mungkin, tetapi tidak ada yang menghiburnya. Tika mendorong selembar dokumen ke arah ayah Kirana. Bapak, kontrak sewa perusahaan Anda saya putus. Saya beritahukan untuk mengosongkan tempat dalam 30 hari. Wajah ayah Kirana menegang. Tunggu dulu. Ini terlalu mendadak. Kalau kami harus pindah. Tika mengalihkan pandangannya sebelum ayah Kirana selesai berbicara. Tidak perlu didengarkan lagi. Dan mengenai penjualan lahan inti untuk revitalisasi Blok M, itu mutlak tidak akan terjadi. Setelah pertemuan hari ini, saya tidak akan menerima negosiasi apapun terkait masalah ini. Baskara memukul meja dengan kepalan tangannya.
Botol air mineral bergetar dan tumpah. Ini penipuan. Saat cerai kau bilang tidak punya harta apa-apa, kau menyembunyikannya. Tika sedikit memiringkan kepala dan menatap Baskara. Matanya kosong tanpa emosi. ID Holdings adalah perusahaan yang didirikan oleh almarhumah ibu saya, dan saya mewarisinya setelah beliau meninggal. Ini adalah harta warisan, bukan harta bersama yang didapat selama pernikahan. Pengacara Anda pasti tahu betul bahwa ini tidak termasuk dalam pembagian harta gonogini. Mulut Baskara terbuka lalu tertutup. Dia tidak bisa menemukan kata untuk membantah. Di sampingnya, Surya Wijoyo bangkit dengan terhuyung-huyung. Tika, kalau kami ada salah. Bapak Direktur. Tika memotong ucapan Surya. Satu kata yang dingin namun tepat. Di sini jangan berpura-pura menjadi keluarga. Mulut Surya terkunci rapat. Tika menekan tombol intercom. Pintu di kedua sisi ruang rapat terbuka dan 4 petugas keamanan berjas hitam masuk. Adrian berdiri dari kursinya dan berdiri di dekat pintu. Pertemuan selesai. Silakan keluar mengikuti arahan. Kirana yang pertama bangkit dan menarik lengan ayahnya yang masih termangu. Baskara hendak mengatakan sesuatu tetapi terdiam melihat tatapan petugas keamanan. Surya Wijoyo melangkah berat menuju pintu, diikuti Ibu Ratih yang berjalan terhuyung-huyung. Selama kelima orang itu meninggalkan ruangan, Tika tidak sekalipun menoleh. Dia menatap pemandangan kota Jakarta dari balik jendela kaca. Wajahnya terpantul di sana. Setelan jas putih, rambut rapi, dan tatapan mata yang tak tergoyahkan. Pintu tertutup dan di ruangan itu hanya tersisa Tika dan Adrian. Hening, guncangan dan kekacauan tadi seolah lenyap menyisakan kesunyian lantai atas yang hening. Hanya terdengar suara AC yang meniup ujung dokumen. Tika menyandarkan dahinya dengan ringan ke jendela dan menghela napas dalam-dalam, bahunya bergetar sekali. Dinding ketenangan sempurna yang dijaganya tadi retak sedikit. 8 tahun, semua yang dipendamnya selama 8 tahun tumpah di ruang rapat ini. Adrian mendekat dengan tenang, berdiri di sampingnya, menatap Jakarta dari arah yang sama. Tidak ada kata di antara mereka. Keheningan itu terasa lebih nyaman dari penghiburan apapun. Setelah beberapa saat Adrian bertanya pelan, "Bagaimana perasaan Anda?" Tika melepaskan dahinya dari kaca dan menoleh. Sudut matanya sedikit memerah, tetapi tidak ada air mata, dan sudut bibirnya perlahan terangkat. Bukan senyum dingin seperti di depan pengadilan, melainkan senyum Tika yang sebenarnya, yang telah lama dilupakannya. Lega, 2 kata itu menyebar di dalam ruang rapat. Di luar jendela, matahari sore mulai condong. Cahaya menembus di antara gedung-gedung tua Blok M, dan seberkas cahaya hangat jatuh di atas setelan jas putih Tika. 3 hari setelah diusir dari ruang rapat di Blok M, Baskara melancarkan serangan balasan. Di sebuah pusat pers di Jakarta, Baskara dengan setelan jas dan dasi hitam naik ke podium konferensi pers. Matanya sengaja dibuat memerah, tetapi di bawah sorotan kamera, wajahnya tampak cukup meyakinkan sebagai korban. Mantan istri saya, Kartika Dewi, dengan sengaja menyembunyikan aset senilai triliunan rupiah selama masa pernikahan. Saya dan keluarga saya sama sekali tidak tahu dan telah ditipu. Suara Baskara bergetar, getaran yang diperhitungkan. Pena para wartawan bergerak cepat. Dalam proses perceraian, mantan istri saya menyatakan tidak memiliki harta. Kami percaya padanya. Tapi ternyata dia menyembunyikan gedung-gedung senilai 4 triliun rupiah di kawasan Blok M di balik sebuah perusahaan. Ini jelas penipuan. Saya menuntut pembagian harta gonogini yang adil, yaitu 50% dari nilai gedung-gedung tersebut. Begitu konferensi pers selesai, berita langsung membanjiri media. Suami korban penipuan cerai angkat bicara, fakta mengejutkan mantan istri yang sembunyikan harta triliunan, judul-judul provokatif mendominasi portal berita. Video konferensi pers Baskara ditonton jutaan kali dalam sehari, api tidak berhenti di situ. Sore harinya, sebuah tulisan panjang muncul di media sosial Kirana. Judulnya, "Saya ingin menyampaikan kebenaran." Sebuah surat terbuka dengan tulisan hitam di latar belakang putih. Mas Baskara adalah orang yang baik. Selama menikah, dia selalu berkorban untuk keluarga,
dan setelah bercerai pun dia berusaha menyelesaikannya dengan baik. Saya sangat benci pada mantan istrinya yang telah memanfaatkannya. Dengan gaya bahasa yang emosional, Kirana menggambarkan Bhaskara sebagai korban yang lugu dan Tika sebagai pewaris yang licik. Dia bahkan melampirkan foto untuk menarik simpati. Punggung Bhaskara yang menatap keluar jendela di sebuah kantor kosong. Foto yang direkayasa tetapi efeknya kuat. Tulisan itu dibagikan puluhan ribu kali dan kolom komentarnya dipenuhi hujatan terhadap Tika. Surya Wijoyo juga tidak tinggal diam. Dia menggunakan uang dan koneksinya untuk mencari saksi palsu. Dua pengusaha yang mengaku sudah lama mengenal almarhumah Ibu Indah muncul di depan media dan bersaksi. Saya pernah mendengar langsung dari Ibu Indah bahwa beliau akan mewariskan gedung-gedungnya kepada menantunya. Meskipun secara hukum kesaksian itu lemah, itu cukup untuk mengguncang opini publik. Kalimat itu berulang kali muncul di teks berita dan Tika mulai digambarkan sebagai orang yang bahkan mengkhianati wasiat ibunya. Orang-orang mulai berkumpul di depan gedung Tika di Blok M pada hari keempat setelah konferensi pers. Mereka adalah investor retail yang menanamkan sejumlah kecil uang pada proyek revitalisasi Blok M Kabar. Bahwa proyek itu terancam batal membuat mereka panik akan kehilangan investasi. Tanggung jawab revitalisasi yang batal. Lindungi investor. Orang-orang dengan spanduk memblokir pintu masuk utama gedung dan di antara mereka kamera-kamera televisi menyorotkan lensanya. Telepon keluhan dari para penyewa gedung mulai berdatangan. Demonstrasi ini menyulitkan akses pelanggan. Operasional kami terganggu, kalau begini terus kami terpaksa pindah ke gedung lain. Tika di rumah petak di Tebet setiap malam menatap ponselnya. Setiap kali mencari namanya di portal berita, artikel baru muncul. Wajah asli mantan istri yang sembunyikan harta triliunan, kontroversi penipuan cerai, kolom komentar di bawah artikel menjadi medan perang. Orang-orang yang tidak dikenal wajah dan namanya dengan sembarangan mendefinisikan hidup Tika, putri serakah yang memanfaatkan ibunya, penipu yang mengelabui suaminya, pemilik gedung egois yang menghalangi pembangunan. Setiap baris terasa seperti paku yang ditancapkan di hati Tika. Dia tidak bisa tidur. Dia menatap langit-langit sampai jam 3 atau 4 pagi lalu tertidur dan disiksa oleh mimpi buruk terbangun dengan keringat dingin. Napasnya sering sesak dan ujung jarinya bergetar meskipun tidak melakukan apa-apa. Makanan terasa hambar dan wajahnya dicermin semakin kurus dari hari ke hari. Suatu malam sekitar jam 11 ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar adalah Surya Wijoyo. Jari Tika ragu-ragu. Antara mengangkat atau tidak, dia menekan tombol rekam terlebih dahulu. Lalu tombol panggil. Tika, suara Surya Wijoyo ternyata lembut. Sangat berbeda dengan sikap kerasnya di konferensi pers. Lebih seperti nada membujuk yang licin. Kami mungkin sudah keterlaluan. Gugatan bisa kami cabut, konferensi pers juga bisa kami batalkan, tapi tolong satu hal. Pinjamkan 1 triliun dengan jaminan gedung. Nanti setelah revitalisasi selesai, nilai gedungmu juga akan naik. Sama-sama untung kan? Tika tidak menjawab. Tangannya berkeringat, tetapi dia tidak membuka mulut. Tika, berpikirlah realistis. Sekarang seluruh negeri menghujatmu. Investor demo di depan gedung, penyewa mau pergi. Nilai gedungmu bisa anjlok. Buatlah keputusan yang bijak. Tika membuka mulut, saya tolak. Jawaban yang singkat namun mantap. Dari seberang telepon, napas Surya Wijoyo terdengar kasar. Masih belum sadar juga ya. Mau bertahan sampai akhir? Baik, lihat saja nanti. Telepon terputus. Tika menyimpan rekaman itu dan meletakkan ponselnya. Tangannya bergetar, bukan karena takut pada ancaman Surya. Tetapi beban dari semua hujatan, nama ibunya yang ikut tercemar, dan kesepian karena harus menanggung semua ini sendirian, semuanya datang bersamaan. Tika duduk meringkuk di ranjang tua di rumahnya. Memeluk lututnya, baunya bergetar, air mata tidak keluar, sudah terlalu kering untuk keluar. Sebaliknya, dadanya terasa kosong, seolah tidak ada oksigen yang masuk meskipun dia bernapas. Saat itu, bel pintu berbunyi. Saat dibuka, Adrian berdiri di sana. Di satu tangan membawa tas kerja, di tangan lain 2 gelas kertas hangat. Sudah lewat tengah malam. Maaf datang selarut ini, tapi ada yang harus Anda lihat sekarang.
Adrian membuka tas kerjanya di atas meja makan yang sempit. Yang keluar adalah semua dokumen bukti yang disegel di brankas firma hukum Hartono. Segel pita merahnya sudah terbuka. Bukti penggelapan renovasi ruko oleh Surya Wijoyo sebesar 12 miliar, rincian dana gelap dan penggelapan pajak perusahaan fiktif Baskara. Kontrak kerja yang dikumpulkan langsung oleh ibunya dan data transaksi subkontrak yang dilacak oleh tim investigasi firma Hartono semuanya lengkap, dan ada satu dokumen baru. Pak Hartono mendapatkannya melalui koneksi di dunia hukum. Ini bukti transfer masing-masing 500 juta rupiah kedua saksi palsu yang disewa Surya Wijoyo. Kita juga punya bukti percobaan suap saksi. Mata Tika terpaku pada dokumen itu. Riwayat transaksi rekening saksi palsu, jejak 1 miliar yang keluar dari kartu kredit perusahaan Surya Wijoyo, bahkan tangkapan layar pesan teks antara para saksi dengan sekretaris Surya. Bukti yang tak terbantahkan. Adrian menatap mata Tika dan berkata, "Sekarang semua senjata sudah lengkap. Penggelapan pajak, suap saksi, dan rekaman telepon ancaman malam ini. Anda bisa mengakhirinya dengan hukum dan bukti." Tika membalik lembar demi lembar dokumen itu dan menatapnya lama. Di rincian subkontrak yang dikumpulkan ibunya dengan berkeliling lokasi proyek sendiri, terasa jejak tangan ibunya. Ujung kertas yang kusam itu sudah usang. Terbayang sosok ibunya yang merapikan dokumen-dokumen ini sambil berjuang melawan kanker. Cahaya mulai kembali ke mata Tika. Di tengah dadanya yang tadinya kosong, sebuah percikan api menyala. Percikan kecil, tetapi sepertinya tidak akan padam. Tika meletakkan dokumen itu dan mengangkat kepala. Bertemu pandang dengan Adrian. Kalau mereka mau pertarungan kotor, akan saya akhiri dengan hukum dan bukti. Suara Tika telah berubah. Bukan suara orang yang tadi gemetar sambil memeluk lututnya, melainkan suara yang dingin, tegas, dan penuh keyakinan. Adrian mengangguk. Dia mendorong salah satu gelas kertas ke depan Tika. Uap hangat mengepul di ruangan sempit itu. Keduanya duduk berdampingan di rumah petak di Tebet pada dini hari itu mulai menyusun strategi. Serangan balasan akan dimulai besok. Serangan balasan dimulai pada dini hari sebelum konferensi pers. Tika, Adrian, dan Hartono berkumpul di ruang rapat firma hukum di SCBD. Di atas meja tergeletak bukti penggelapan, rincian penggelapan pajak, catatan transaksi suap saksi, dan file rekaman telepon ancaman Surya Wijoyo yang tersimpan di USB. Hartono secara pribadi mendaftarkan laporan pidana ke kejaksaan untuk Surya Wijoyo atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penggelapan dana 12 miliar. Untuk Baskara, atas pembentukan dana gelap melalui perusahaan fiktif dan penggelapan pajak, ditambah tuduhan menyuruh memberikan keterangan palsu terkait suap saksi. Berkas buktinya setebal 3 map besar. Jaksa yang menerima laporan itu membutuhkan waktu 2 jam untuk memeriksa bukti. Perbandingan rincian subkontrak dengan pekerjaan yang sebenarnya, riwayat transaksi rekening perusahaan fiktif, bukti transfer suap saksi. Jaksa menutup map itu dan berkata, ini cukup untuk menuntut. Terutama bukti penggelapan karena dikumpulkan langsung oleh korban, nilai pembuktiannya sangat tinggi. Sore itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan surat perintah penangkapan. Waktu eksekusi disepakati oleh Hartono dan kejaksaan untuk dilakukan keesokan harinya. Informasi bahwa Baskara akan mengadakan konferensi pers sudah diterima. Keesokan harinya, pukul 10 pagi di Pusat Pers Jakarta, Baskara kembali mengadakan konferensi pers. Kali ini judulnya Pengakuan Korban Tambahan dalam Kasus Penipuan Cerai. Di podium, Baskara tampak lebih kuyu dari sebelumnya. Matanya bengkak kemerahan dan suaranya sengaja dibuat serak. Karena ini kali keduanya di depan kamera, aktingnya pun semakin mahir. Hari ini saya ingin menyampaikan fakta baru yang terungkap. Mantan istri saya, Kartika Dewi, telah merencanakan semua ini sejak sebelum menikah. Keluarga kami hanya dimanfaatkan. Kamera para wartawan serentak menyalakan blitz. Saat Baskara hendak mengeluarkan materi yang telah disiapkannya, pintu belakang ruang konferensi terbuka tanpa suara. Seorang wanita berjas hitam berjalan masuk. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih tanpa riasan, langkahnya mantap meskipun santai.
Itu Tika. Berbeda dengan saat di ruang rapat Blok M, di mana dia mengenakan jas putih, hari ini dia mengenakan jas hitam. Seperti warna saat pemakaman, warna seseorang yang mengantar kepergian sesuatu. Perhatian para wartawan serentak beralih ke Tika. Ruangan mulai riuh. Wajah Baskara mengeras. Di atas podium, tangannya yang memegang mikrofon berhenti. Tika perlahan berjalan menyusuri lorong tengah. Para wartawan mengarahkan kamera dari kedua sisi, tetapi Tika hanya menatap lurus ke depan. Dia berhenti di depan podium dan sedikit menunduk. Saya tidak bermaksud mengganggu konferensi pers. Saya hanya ingin menunjukkan kebenaran. Suaranya menggema melalui pengeras suara. Suara yang pelan namun jelas. Tika memberi isyarat mata kepada Adrian. Adrian mendekati panel kontrol layar besar di sisi ruangan. Layar menyala. Yang pertama diputar adalah rekaman telepon Surya Wijoyo. Suara Surya memenuhi ruangan. Gugatan bisa kami cabut tapi pinjamkan 1 triliun dengan jaminan gedung. Nanti setelah revitalisasi selesai, nilai gedungmu juga akan naik. Kemudian suara kedua diputar. Masih belum sadar juga ya. Mau bertahan sampai akhir? Baik, lihat saja nanti. Para wartawan mulai berbisik. Transkrip rekaman ditampilkan serentak di layar dan tangan-tangan yang memegang ponsel terangkat dari berbagai sudut. Selama suara Surya mengisi ruangan, Baskara di podium menggigit bibirnya erat. Setelah rekaman selesai, layar beralih. Akta pendirian perusahaan fiktif atas nama Baskara, rincian keluar masuk dana gelap di rekening perusahaan fiktif ditampilkan secara berurutan. Buku catatan dengan tanggal dan jumlah yang rapi memenuhi layar, setiap angka bersinar jelas di depan mata para wartawan. Layar beralih lagi. Bukti transfer masing-masing 500 juta rupiah ke rekening 2 saksi palsu yang disewa Surya Wijoyo muncul. Pengirimnya adalah rekening perusahaan Wijoyo Konstruksi. Di sampingnya ditampilkan pesan teks antara para saksi dengan sekretaris Surya. Jadwal dan lokasi gladi bersih sebelum konferensi pers pun tercantum. Ruang konferensi menjadi gempar. Para wartawan bangkit dan menghujani dengan pertanyaan. Pak Baskara, apa penjelasan Anda mengenai dana gelap ini? Apakah benar Anda menyuap saksi palsu? Mikrofon dan kamera menyerbu ke arah Baskara. Wajah Baskara memucat, bibirnya bergetar dan kertas di tangannya jatuh ke lantai. Skenario akting korban yang disiapkannya hancur berkeping-keping. Ini rekayasa. Semuanya direkayasa. Baskara melempar mikrofonnya. Mikrofon itu membentur lantai dan menghasilkan suara feedback yang melengking. Baskara melompat dari podium dan berlari menuju pintu keluar. Tepat pada saat itu, pintu belakang terbuka. 4 penyidik berjaket hitam dengan logo kejaksaan masuk berbaris. Penyidik IH terdepan membuka surat di tangannya. Baskara Wijoyo, ini surat perintah penangkapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Anda ditangkap atas dugaan penggelapan pajak dan pelanggaran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah Baskara terhenti. Di depan dinding penyidik yang menghalangi pintu keluar, tidak ada tempat untuk lari. Pada saat yang sama, di lorong luar ada pergerakan. 2 penyidik lain mendekati Surya Wijoyo yang menunggu di lobi. Bapak Surya Wijoyo, surat perintah penangkapan telah dikeluarkan. Mohon ikut kami. Wajah Surya menegang. Dia membuka dan menutup mulutnya berulang kali, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam ruang konferensi terdengar suara logam dingin. Jeklek, suara borgol yang mengunci pergelangan tangan Baskara, suara rana kamera wartawan terdengar seperti badai. Di tengah kilatan blitz, wajah Baskara meringis. Saat diseret oleh penyidik, dia menoleh. Matanya bertemu dengan Tika yang berdiri di lorong tengah. Suara gemetar keluar dari mulut Baskara. Tika, jangan begini. Kita pernah jadi suami istri. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan. Para wartawan menahan napas. Semua kamera menunggu reaksi Tika. Tika tidak menatap Baskara. Dia bahkan tidak menoleh. Pandangannya terpaku pada layar di depan. Layar yang menampilkan bukti-bukti yang ditinggalkan ibunya. Suara Baskara perlahan menjauh di balik pintu. Di wajah Tika tidak ada amarah, kesedihan atau kepuasan. Hanya ketenangan seseorang yang telah meletakkan beban berat yang dipikulnya sejak lama. Opini publik berbalik dalam sekejap. Video konferensi pers disiarkan langsung dan malam itu menjadi berita utama. Korban sebenarnya terungkap,
Fakta keluarga mertua yang memfitnah mantan menantu untuk menutupi penggelapan dan korupsi. Judul-judul berita berubah 180 derajat. Kolom komentar yang beberapa hari lalu menghujat Tika kini dipenuhi kecaman terhadap keluarga mertuanya. Kemarahan publik meledak karena mereka mencoba membunuh karakter orang yang tidak bersalah. Kirana dan ayahnya juga bergerak cepat. Beberapa jam setelah berita penangkapan Baskara menyebar, unggahan baru muncul di media sosial Kirana. Kami juga korban, kami ditipu oleh Baskara Wijoyo. Perubahan yang sulit dipercaya dari orang yang beberapa hari lalu menulis Mas Baskara adalah orang yang baik. Tika membaca tulisan itu dan berkata kepada Adrian, ajukan gugatan tambahan untuk pencemaran nama baik dan gangguan usaha untuk Kirana dan ayahnya. Adrian mengangguk, tertipu tidak menghilangkan tanggung jawab. Tika menatap keluar jendela dan berkata pelan, saya akan menuntut pertanggungjawaban sampai akhir. Tidak ada satupun yang akan lolos. Suaranya tidak emosional atau bersemangat, tenang namun tegas. Suara seseorang yang tidak akan mundur lagi. Langkah Tika saat meninggalkan ruang konferensi pers berbeda dari saat dia masuk. Bahunya terasa lebih ringan, punggungnya lebih tegak. Saat melewati lobi dan keluar dari pintu kaca, sinar matahari bulan April menerpa wajahnya. Tika menengadah ke langit dan menarik napas dalam-dalam. Rencana yang telah disiapkan ibunya selama 3 tahun akhirnya selesai. Sudut mata Tika sedikit basah, tetapi kali ini dia tidak menyekanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Sekarang tinggal satu hal yang tersisa. Membangun sesuatu yang baru di atas reruntuhan. 3 tahun berlalu. Pemandangan Blok M telah berubah total. Di tengah-tengah gang yang tadinya dipenuhi percetakan tua dan bengkel kecil, kini berdiri megah kompleks terpadu Blok M yang terbuat dari kaca dan baja, menciptakan cakrawala baru bagi Jakarta. Kompleks yang memadukan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan ruang budaya dalam satu bangunan ini seketika menjadi ikon baru Jakarta sejak dibuka. ID Holdings telah tumbuh menjadi salah satu dari 5 perusahaan investasi properti terbesar di Indonesia. Dengan ratusan karyawan, perusahaan itu telah melebarkan portofolio investasinya ke kota-kota besar lainnya di seluruh negeri, tidak hanya di Blok M. Di pusat dari semua ini adalah wanita yang 3 tahun lalu menganalisis laporan keuangan dengan satu laptop di sebuah rumah petak tua di Tebet. Suatu hari di bulan April, saat musim semi baru saja dimulai, di rak sebuah toko buku besar di Jakarta, terpajang sebuah majalah bisnis. Di sampulnya, foto Tika mengenakan setelan jas hitam, bersedekap menatap lurus ke kamera. Di sampingnya, judul besar tertulis 10 wanita CEO paling berpengaruh di Indonesia. Nama Tika ada di dalam daftar itu. Dalam wawancara majalah itu, Tika berkata, orang-orang yang meninggalkan saya di saat tersulit justru yang membuat saya menjadi paling kuat. Wartawan bertanya, apakah motivasi Anda adalah balas dendam? Tika berpikir sejenak, lalu menggeleng. Awalnya mungkin begitu. Tapi di satu titik itu berubah. Keinginan untuk meneruskan apa yang telah ditinggalkan almarhumah ibu saya kepada orang lain menjadi lebih besar. Itu bukan sekadar kata-kata. Tika mendirikan Yayasan Beasiswa Indah, nama ibunya. Sebuah yayasan yang memberikan kesempatan pendidikan bagi remaja dari keluarga kurang mampu. Nilai yang dijunjung tinggi oleh ibunya yang merintis usaha dari nol di Blok M, kesempatan belajar harus adil bagi semua orang dituangkan ke dalam yayasan itu. Dan di lantai dasar kompleks terpadu Blok M, dia membuka pusat dukungan karir wanita. Sebuah ruang bagi para wanita yang karirnya terputus. Mulai dari pelatihan kerja, konsultasi CV, hingga bimbingan wawancara, Tika merancang kurikulumnya sendiri. Pengalaman 6 tahun di firma akuntansi yang harus dilepaskannya karena satu kalimat dari ibu mertuanya menjadi titik awal pusat ini. Pada hari peresmian, Tika menyambut para wanita yang datang di pintu masuk. Seorang ibu yang menggendong anak, seorang wanita parubaya yang memegang rat CV-nya, seorang wanita yang menyerahkan kartu nama dengan tangan gemetar. Tika menjabat tangan mereka satu persatu dan berkata, kita mulai lagi, belum terlambat. Saat mengatakan itu, mata Tika sempat berkaca-kaca, tetapi segera berubah menjadi senyum. Itu adalah kata-kata yang ingin dia katakan pada dirinya sendiri 3 tahun lalu
bulan Mei di Bali dipenuhi dengan bunga Kamboja. Di atas lahan resor peninggalan ibunya, pernikahan Tika dan Adrian dilangsungkan. Bukan resepsi besar yang mewah, hanya sekitar 20 kursi putih di atas rerumputan, sebuah gapura sederhana di antara bunga Kamboja. Pernikahan kecil yang hanya dihadiri orang-orang terdekat. Tika mengenakan gaun linen berwarna gading, bukan gaun pengantin putih. Dia mengenakan anting mutiara ibunya. Anting yang disimpan di dalam lemari yang dipakai ibunya saat pertama kali membuka tokonya di Blok M. Adrian menggenggam tangan Tika, tangan yang sama yang memberinya gelas kertas pada dini hari 3 tahun lalu di Tibet. Hari ini menyematkan cincin di jari Tika. Penghulu bertanya, "Apakah Anda bersedia menerima satu sama lain sebagai pasangan hidup selamanya?" "Ya, saya bersedia." Jawaban mereka berdua terdengar bersamaan. Angin bulan Mei yang berhembus dari laut mengayunkan bunga Kamboja dan tepuk tangan kecil menyebar di atas rerumputan. Pagi hari setelah pernikahan, Tika sendirian mengunjungi makam ibunya. Di atas sebuah bukit kecil di Bali yang menghadap ke laut, dia meletakkan seikat bunga sedap malam putih di depan nisan. Bunga kesukaan ibunya. Tika berlutut di depan nisan dan duduk lama. Angin meniup rambutnya dan suara burung camar terdengar dari laut yang jauh. "Ibu, aku berhasil. Jangan khawatir lagi." Suaranya terbawa angin. Air mata mengalir di pipi Tika. Dia tidak menahannya. Semua yang telah dipendamnya selama 3 tahun atau bahkan lebih lama dari itu akhirnya terlepas. Dia menangis lama. Menangis sepuasnya tanpa menahan suara. Lalu dia menyeka air matanya, bangkit dan menatap laut. Sinar matahari pecah di atas cakrawala. Dadanya terasa kosong, tetapi kekosongan itu tidak menyakitkan. Kelegaan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang telah benar-benar melepaskan. Sementara itu, di Jakarta, pemandangan yang sama sekali berbeda terjadi. Baskara telah bebas setelah menjalani hukuman 2,5 tahun. Catatan kriminal membuatnya tidak diterima dimanapun. Jabatan manajer di perusahaan konstruksi telah lama hilang dan kini dia mengenakan seragam kerja abu-abu, bekerja sebagai buruh harian di lokasi konstruksi. Setelah membayar sewa kamar indekos bulanan dari upah hariannya, hampir tidak ada yang tersisa. Makan malam dengan mie instan di kamar sempitnya menjadi rutinitas. Suatu hari dalam perjalanan pulang, Baskara kebetulan melewati Blok M. Langkahnya terhenti karena sebuah videotron besar. Di layar raksasa di dinding luar kompleks terpadu, video wawancara Tika sedang diputar. Sosok Tika yang mengenakan setelan jas hitam dengan ekspresi percaya diri bersinar terang di bawah langit malam. Baskara menatap layar itu lama, tangannya gemetar, tetapi tidak ada yang bisa diubah. Baskara menunduk dan berbalik. Debu semen di punggung seragam kerjanya bersinar putih di bawah lampu jalan. Surya Wijoyo divonis 3 tahun penjara dan sedang menjalani hukumannya. Dia dan Ibu Rati setiap hari saling menyalahkan lewat telepon. "Kalau saja engkau tidak serakah, kalau saja engkau tidak mengusir menantu kita." Lingkaran saling menyalahkan yang tak berujung. Ibu Ratih kehilangan apartemen di Kebayoran Baru dan pindah ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran Jakarta. Mantel mewah dan tas bermereknya sudah lama dijual. Dan orang yang dulu suka bergosip di arisan, kini tidak pernah menerima telepon dari siapapun. Kirana menutup semua akun media sosialnya. Setelah kalah dalam gugatan pencemaran nama baik, kliennya satu persatu pergi dan perusahaan interiornya akhirnya bangkrut. Usaha material ayahnya juga dinyatakan pailit. Dimulai dari pengusiran dari kantor di Blok M dan tidak bisa mendapatkan kantor baru, lalu runtuh beruntun setelah kontrak pasokan dengan Wijoyo Konstruksi dibatalkan. Kembali ke kantor lantai teratas di kompleks terpadu Blok M. Pemandangan malam Jakarta terbentang di balik jendela kaca. Puluhan ribu lampu berkelip seperti permata. Tika berdiri di dekat jendela menatap pemandangan itu. 3 tahun lalu dia juga menatap Jakarta dari sini. Saat itu tatapannya dipenuhi amarah dingin dan kelegaan. Sekarang berbeda. Amarah telah mencair dan hilang dan di tempatnya rasa syukur yang tenang memenuhi hatinya. Adrian mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Tika. Orang yang sama yang selalu ada di sampingnya pada dini hari di Tibet, di belakang ruang konferensi pers, di samping sedan di depan pengadilan. Lagi mikirin apa? Tika menoleh dan menatap Adrian.
Sebuah senyum merekah. Bukan senyum dingin seperti di ruang rapat, bukan senyum penuh makna seperti di depan pengadilan, melainkan senyum orang yang bahagia. Hanya bersyukur, sekarang aku akan benar-benar menjalani hidupku. Di atas meja, papan nama Direktur Utama Kartika Dewi berkilauan. Di sebelahnya ada foto ibunya, foto di mana beliau tersenyum cerah di depan tokonya di Blok M Kisah yang dimulai di rumah duka, berakhir di depan foto ini. Malam di Jakarta semakin larut, tetapi lampu di Blok M tidak pernah padam. Jika kisah hari ini meninggalkan sedikit gema di hati Anda, silakan mampir kembali sesekali. Jika berkenan, tinggalkan satu baris kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin hati itu akan membuat seseorang mampu bertahan esok hari. Saya tulus mendukung hari ini dan esok Anda.